pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas dipimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini pada berangkat semua kan? Berangkat. Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah. Ada yang belum? Udah. Alhamdulillah. Berarti udah pada semangat ya kalau udah sarapan? Iya. Kita hari ini belajar tema 1, subtema 1 ya. Kalian buka bukunya. Ini bukunya siapa nih? Nah, kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, dengan mata pelajaran IPA ya. Nah, kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Ini bisa dilihat ya materinya. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu berupa tulang. Lanjut, ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif itu terdiri dari otot. Ya. Otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi tulang itu bisa bergerak karena adanya otot. Kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak karena tulang itu bersifat pasif. Yang aktif itu ototnya. Lanjut, alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tulang belakang vertebrata dan tidak ada tulang belakang avertebrata. Ingat-ingat ya, vertebrata yang ada tulang belakangnya, yang tidak ada namanya vertebrata. Ya. Vertebrata. Lanjut. Nih, kelompok hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang, yaitu ini yang kelompok ikan ya. Alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Jadi ini kelompok hewan vertebrata itu dibagi macam-macam ya. Yang ini yang pertama kelompok ikan. Yang kedua itu kelompok amfibi. Ini apa gambarnya, Nana? Kata. Ya, alat gerak kata adalah kaki. Kata memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu kata berenang dan melompat. Lanjut, masih dalam hewan vertebrata, yaitu kelompok reptilia. Ini gambar apa? Ular. Ya, beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contohnya hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya, contoh
Contohnya cicak, kura-kura, buaya, komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Lanjut, yaitu masih kelompok vertebrata, yaitu kelompok burung ya. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang misalnya penguin. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkeram mangsa. Lanjut, yang terakhir yaitu alat gerak kelompok mamalia. Ini masih ke kelompok vertebrata ya. Ini berapa? Udah. Mamalia itu hewan yang apa? Mamalia hewan menyusui. Ya, bisa juga. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Jadi kan dia punya kaki sih, cuma kan kaki itu bisa dijadikan sebagai tangan mereka. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Nah, tadi kelompok hewan vertebrata ya. Sekarang kelompok hewan avertebrata. Apa tadi avertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, benar. Ini kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang adalah kelompok serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Jadi ini ya, tadi yang kelompok hewan avertebrata kan bisa dari kelompok hewan amfibi, mamalia, dari ikan. Nah, kalau kelompok hewan avertebrata itu dari kelompok serangga. Nah, ini contohnya hewan vertebrata dan avertebrata. Ibu ada model sederhananya ya. Maklum ini bikinnya sedikit apa ya? Ini kuda ya. Ya, setidaknya mirip sedikit lah sama kuda. Ini kuda tadi termasuk kelompok hewan apa, Nana? Kuda. Kuda ya, kuda. Dia kelompok hewan mamalia. Dia apa? Kelompok apa, Khalid? Ayo, ingat-ingat ya. Vertebrata itu punya tulang belakang ya. Sedangkan avertebrata yang nggak punya. Jadi kuda tadi apa? Kan ada contohnya tadi. Aver atau ver? Vertebrata. Vertebrata. Benar? Vertebrata masuk ke kelompok hewan apa tadi ini? Memiliki tulang belakang. Iya, benar, kuda itu masuk ke kelompok hewan vertebrata karena dia mempunyai tulang belakang. Dia termasuk ke kelompok hewan mamalia tadi ya. Nih, nah ini ada juga capung. Hewan apa? Kuda ini masuk ke vertebrata karena dia bergerak menggunakan apa? Kaki. Ya, benar, menggunakan kaki. Lanjut, ini ada apa? Model sederhana kupu-kupu. Nah, ini kupu-kupu. Kupu-kupu ini masuk ke kelompok hewan apa, Nana? Avertebrata. Karena tidak memiliki tulang belakang. ya benar, karena kupu-kupu tidak mempunyai tulang belakang. Sudah paham dari sini, anak-anak? Paham.
Jika sudah, ibu ingin kalian membuat model sederhana ya, baik itu hewan avertebrata maupun vertebrata ya. Itu buat penugasan di rumah, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti ini ada 5 orang. Jadi nanti dibagi ya, jadi 2 kelompok ya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Nanti kalian membuat model sederhana kelompok hewan avertebrata maupun vertebrata ya. Diusahakan jangan sama. Bisa caranya kan ada di buku siswa ya, cara membuat model sederhana. Jadi bisa kalian gambar terlebih dahulu di kertas karton atau di kardus, baru kalian potong ya. Nah, jika kalian sudah jelas, ibu akan memberikan beberapa soal. Nih, ya soalnya ibu mau kalian kerjakan di buku tulis dan kalau sudah dikumpulkan. Oh ya. Sudah selesai? Belum ya, diselesaikan dulu ya. Sudah, sini. Sudah. Sudah ya. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia tadi apa? Ada organ gerak pasif dan aktif. Yang pasif tadi apa, berupa apa? Tulang. Ya, yang aktif Otot. ya, jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Dan organ gerak hewan tadi ada apa? Vertebrata. Sama Ya, iya. Jadi organ gerak hewan tadi bisa dikelompokkan ke hewan avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang dan vertebrata yang mempunyai tulang belakang. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ketuakan bimbing doanya. Jadi kawan-kawan, sebelum kita pulang mulai kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Ibu tutup. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.